Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Dudengerini. Saya akan menjelaskan ke kalian tentang materi tentang anomali. Sebenarnya apa sih sebenarnya anomali itu? Nah, yang menurut aku baca nih ya tentang KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa memang anomali ini memang udah ada nih di kamusnya. Itu adalah ketidaknormalan atau keganjalan atau sebagai hasil yang sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, anomali ini sebenarnya udah banyak nih ahli-ahli yang menyatakan bahwa DBMS itu mengalami anomali. Nah, menurutnya adalah Charlton and Brooke. Ini adalah tahun 2010 atau enggak ahli yang lain adalah Ringgajati dan lain sebagainya. Nah, anomali sendiri itu sebenarnya artinya kata apa sih? Yaitu adalah suatu proses basis data yang tidak di efek sampingnya itu tidak diharapkan. Jadi, kenapa sih misalnya ada anomali tersebut gitu ya? Biasanya karena anomali tersebut letaknya itu adalah mempunyai struktur tabel yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke bagian selanjutnya, apa sih sebenarnya kenapa bisa masalah menjadi anomali? Sebenarnya ini itu adalah data yang kalian masukkan itu sebenarnya kemubaziran data atau enggak itu akan berefektivitas dengan tabel lainnya ataupun data lainnya. Maka dari itu anomali akan berpengaruh di dalamnya. Yuk lanjut ke bagian macam-macam anomali. Nah, macam-macam anomali ada 3 nih. Jadi anomali permajaan atau sebagai anomali edit dan update. Yang kedua adalah anomali penyisipan dan yang ketiga adalah anomali delete. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama adalah anomali permajaan atau sebagai anomali edit dan update. Nah, sebagai kita contoh yaitu adalah anomali permajaan. Nah, anomali permajaan ini biasanya kan kita kalau misalnya mau edit kan sekalian kita ngupdate ya. Nah, biasanya tidak terdapat konsistensinan yang benar antara edit dan update. Itu akan menjadikan anomali dalam sebuah data. Dan selanjutnya adalah anomali penyisipan atau anomali insert nih. Jadi misalnya kita mau insert data, ternyata ada data yang double atau tidak mendapatkan tidak konsistensian data saat kita mau tambah data tersebut. Dan juga yang terakhir adalah anomali hapus. Jadi saat kita menghapus data tabel yang sebenarnya lari tabelnya itu tidak ingin dihapuskan harga contohnya ya. Nah, ternyata harganya itu kehapus, jadi otomatis tabel tersebut tidak mempunyai harga yang sesuai. Solusinya adalah menggunakan tabel baru dengan ID harga dan harganya. Dalam database kali ini pada tugas kita, saya merepresentasikan itu adalah tabel yang di atas ini untuk tabel anomali kita. Ini adalah tabel konsumen, di dalamnya ada nick konsumen, terus ada KTP, ada title, ada nama, ada jenis kelamin, ada type, dan juga ada tipe, dan juga ada status. Nah, kalau kalian lihat nih ya, di bagian tipenya itu hanya ada 2, yaitu adalah perorangan dan juga perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian lihat, pas kita misalnya mau update atau penyisipan, insert gitu ya, itu dia akan tidak bisa mengambil data perseorangan lainnya. Biasanya di sini akan menjadi permasalahan. Solusinya adalah kalian adalah membuat tipe konsumen yang baru, yaitu adalah ID konsumen dengan tipe konsumen. Menjadikannya di tabel tersebut itu adalah ID konsumennya. Jadi jika akan menambahkan yang tidak diinginkan, hanya admin yang bisa membuatkan database tersebut. Nah, ini contohnya di bawah. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, begitu juga dengan titel konsumen. Jadi kan karena hanya di situ ada Mr. dan Mrs. Sedangkan titel konsumen itu ada banyak, misalnya adult ataupun apapun itu ya. Nah, biasanya dia akan menjadi dari data atau enggak, dia tidak bisa menambahkan lagi sehingga nantinya suatu saat ada data perubahan yang lain. Dan ini akan membuatkan anomali insert. Nah, jadinya lebih baik adalah tipe konsumennya itu adalah title konsumennya dan juga tipe konsumennya dibuatkan data sendiri untuk pembuatan registrasi data. Nah, berikut ini adalah tabel yang versi ketiganya dan selanjutnya akan dibahas Mas Ragun.